Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Bagaimana kabar kali ini? Kita ketemu lagi ya di perkuliahan Sistem Informasi Perhotelan, di mana pada sesi hari ini kita akan mengupas yang terkait dengan backup data manual Sistem Informasi Manajemen Perhotelan. Bahwasanya sebelum kita menginput data, sebelum kita melaksanakan yang terkait dengan proses di sistem, sebagai langkah awal kita harus paham mengenai backup data apa saja yang berkaitan dengan sistem tersebut dan yang diperlukan di dalam kelancaran dari proses penginputan data nantinya. Jadi ini merupakan suatu hal yang fundamental yang harus dipahami sebelum kita mengolah data pada sistem. Jadi backup manual ini merupakan keharusan bagi kita untuk pemahamannya. Nah, pada kesempatan ini yang namanya backup manual itu ada bermacam-macam ya, berkaitan dengan mengenai sistemnya, mengenai softwarenya, mengenai apa saja yang terkait di sarana penunjangnya. Nah, pada kesempatan ini yang terkait dengan backup manual kita akan membahas yang berkaitan dengan reservasi tamu. Nah, jadi sebelum kita input data tadi, baik itu dari reservasi tamu melalui online maupun juga langsung datang ke hotel. Ya, menarik bukan? Baik, kita kupas langsung saja. Di sini untuk pemahamannya yang berkaitan dengan basic knowledge manual system. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebelum dilaksanakan proses input data ke sistem, pemahaman yang paling utama adalah basic knowledge manual system dan prosedur guest reservation maupun juga walk-in guest. Nah, di sini manual system ini sebagai awal dari penerimaan tamu, baik melalui reservasi yang memakai voucher yang tadi saya sebutkan, baik itu secara online maupun offline, dan juga yang terkait dengan langsung datang ke hotel yang namanya adalah walk-in guest. Di sini juga hal-hal juga harus diikuti dengan adanya kelengkapan administrasi lainnya, termasuk nanti form-formnya dan juga prosedur yang harus kita pahami yang berkaitan dengan reservasi tamu. Nah, itu ya. Nah, di sini ada 5 aktivitas sebetulnya ya. 5 aktivitas dasar dari sistem informasi perhotelan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah yang berkaitan dengan sumber daya input data atau inputnya atau masukan datanya yang akan kita gunakan sebagai langkah-langkah awal di dalam mengondisikan yang berkaitan dengan data tamu. Selanjutnya, setelah itu kita kondisikan, baru berkaitan dengan pemrosesan data ke dalam sistem informasi tersebut atau prosesnya. Ya, setelah kita proses, lalu outputnya atau hasilnya itu output produk informasi. Selanjutnya, setelah ada output, juga tak kalah pentingnya adalah penyimpanan datanya. Ya, modelnya atau metodenya dan terkait dengan pengetahuan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir adalah mengenai kontrol kinerja sistem. Jadi semuanya harus dikontrol. Ya, semua harus terkontrol dalam satu pintu di sistem tersebut. Paham ya? Jadi ada 5 dasar yang berkaitan dengan proses yang ada di sistem informasi perhotelan ini. Ya, ada input, ada prosesnya, lalu ada hasil atau keluarannya, lalu ada penyimpanannya, dan terakhir ada kontrolnya. Ya, jadi ada semuanya biar tidak kemana-mana. Jadi harus ada safety-nya, kontrolnya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jangan sampai nanti kita tidak paham yang ada. Selanjutnya
apa saja yang berkaitan dengan sumber daya sistem informasi itu. Jadi di sini ada 5 tadi kita sebutkan yang terkait dengan sumber daya. Yaitu yang pertama adalah sumber daya software. Nah, di sini adalah konsep umum perangkat lunak yang kita gunakan, yang kita kondisikan untuk program kita. Itu adalah sumber daya softwarenya. Selanjutnya, sumber daya data. Nah, di sini sumber daya data adalah sebagai sumber daya dari perusahaan atau hotel yang dihasilkan dalam berbagai macam perubahan-perubahan transaksi secara sistem. Nah, selain itu, selain sumber daya data, juga adanya sumber daya jaringan. Tentu saja, yang berkaitan dengan sistem pasti membutuhkan yang namanya saluran internet atau yang berkaitan dengan sumber daya jaringan, teknologi yang ada. Jadi di sini sumber daya jaringan adalah teknologi yang berkaitan dengan internet, ya seperti itu, dan juga ekstranetnya, hubungan keluarnya. Selanjutnya yang keempat adalah sumber daya manusia. Nah, jadi di sini sumber daya manusia adalah pengguna akhir, ya, sebagai user, ya, di dalam produk sistem yang dihasilkan oleh informasi tersebut. Ya, mereka juga bisa ya menjadi pelanggan, juga menjadi salesnya, juga bisa menjadi yang berkaitan dalam sistem organisasi tersebut. Jadi di sini dan yang terakhir adalah sumber daya hardware, di mana konsep sumber daya hardware ini termasuk semua peralatan fisik dan material yang digunakan dalam proses informasinya. Nah, itulah sumber daya sistem informasi yang berkaitan dengan sistem yang ada. Ya, selanjutnya kita akan kupas yang berkaitan dengan hal-hal pokok dalam sistem penjualan kamar atau room reservation. Ya, di sini hal yang utama pertama adalah mempertahankan ya berkaitan dengan pengetahuan tentang produk dan pelayanan yang ada di hotel. Hotel knowledge-nya harus paham ya. Jadi ini adalah modal dasar di dalam kita mengadakan suatu transaksi yang berkaitan dengan pendapatan yang akan diterima untuk penunjang daripada operasional dan juga yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di hotel selanjutnya. Lalu ada mencatat dan memproses pemesanan yang dilakukan dengan berbagai macam media, ya, melalui media beberapa media sarananya, ya, ada iklan, ada media melalui katakanlah ini ya promosi-promosi yang semuanya berkaitan dengan sistem yang kita terapkan. Nah, lalu menerima dan memfollow up pemesanan kamar yang ada dalam waiting list atau daftar tunggu yang tentunya biasanya ini terjadi pada saat kita high season atau pada saat kita banyak event dan juga pas pada tingkat hunian yang ramai. Nah, itu. Dan juga di sini tidak kalah pentingnya adalah adanya beberapa berkaitan dengan perubahan-perubahan pemesanan kamar. Wajar ya bila pada suatu saat, pada suatu masa high season mengalami beberapa perubahan-perubahan yang terkait dengan perubahan pemesanan kamar. Nah, selanjutnya di sini juga akan memproses segala metode pembayaran tamu. Jadi yang berkaitan dengan pola pembayaran tamu itu adalah juga harus kita kondisikan apa saja yang akan menjadi ini sarana untuk pembayaran, bisa juga dengan melalui cash, bisa juga dengan melalui kredit card, voucher, garansi letter, atau yang berkaitan dengan MOU yang merupakan ini fasilitas kredit yang diberikan oleh hotel kepada pihak rekanan atau pihak tamu. Ya, selanjutnya selain itu backup data yang manual yang tak kalah pentingnya adalah adanya antisipasi terkait dengan no-show. Ya, nanti akan kita kupas ini ya satu persatu juga, dan juga memproses dan memfollow up pemesanan kamar yang tadi kita sebutkan dengan fasilitas kredit atau tagihan, tidak langsung bayar tapi berwujud
tagihan. Nah, dan yang terakhir yang berkaitan dengan laporan. Ya, tentu saja semuanya harus dilaporkan. Setelah dilaporkan, nantinya akan diarsipkan atau difilekan. Nah, pengarsipan ini juga berkaitan dengan pola-pola sistem yang diterapkan sesuai dengan kebijakan dari manajemen tersebut. Nah, itulah yang berkaitan dengan hal pokok dalam sistem penjualan kamar. Nah, selanjutnya jenis-jenis reservasi. Nah, kita tahu ya ada beberapa jenis reservasi. Yang pertama adalah individual reservasi. Ini biasanya dilakukan oleh calon tamu sendiri. Namanya juga individual. Lalu di sini selain individual ada juga yang namanya group atau tour reservation, di mana pemesanan kamar yang dibuat oleh agen perjalanan, baik itu travel agent online atau OTA maupun travel agent offline atau konvensional. Dan ini biasanya secara spesifik untuk jenis-jenis kamarnya. Itu ya. Dan yang ketiga adalah mengenai conference reservasi, ya, conference reservation. Nah, ini biasanya berkaitan dengan rombongan atau grup yang berkaitan dengan adanya event-event, entah itu meeting, entah itu yang berkaitan dengan adanya workshop. Biasanya ini dalam satu paket namanya full board meeting, ya, yang berkaitan dengan pemesanan kamar termasuk fasilitas makan dan juga fasilitas gedung untuk pertemuannya. Jadi semuanya serba sudah dikondisikan untuk kepentingan daripada rombongan tersebut. Ya, itulah aneka jenis reservasi yang bisa kita rangkum, yang bisa kita kondisikan, yang biasa terjadi di operasional harian hotel. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam reservasi. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan guaranteed reservation, di mana ini adalah pemesanan kamar yang disertai dengan jaminan. Nah, ada nilai jaminannya. Sedangkan yang kedua adalah non-guaranteed reservation. Untuk yang berkaitan dengan non-guaranteed reservation, ini biasanya pemesanan kamar yang tidak disertakan jaminan apapun, biasanya berkaitan dengan individual. Itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang berkaitan dengan jenis-jenis daripada guaranteed reservation itu apa saja. Yang pertama adalah prepayment, di mana prepayment adalah full payment yang dibayarkan oleh tamu sebelum tamu tersebut menginap atau datang ke hotel. Jadi sudah lunas semuanya sebelum tamu tersebut menempati kamar yang merupakan pemesanannya. Itu adalah metode prepayment. Selanjutnya ada juga yang berkaitan dengan credit card atau debit card juga bisa. Jadi yang merupakan jaminan penggunaan kamar dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Nah, itu ya. Selanjutnya yang berkaitan dengan advance deposit, di mana advance deposit ini adalah pembayaran yang dibayarkan oleh calon tamu dalam jumlah tertentu, ya, paling sedikit ya 1 malam sesuai dengan harga kamar yang dipesan. Nah, kalau prepayment tadi adalah sudah dibayar semuanya, tetapi kalau advance deposit baru sebagian yang biasanya dikondisikan sesuai dengan harga kamar 1 malamnya. Ya, biasanya ini berkaitan dengan beberapa hari menginapnya. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan corporate atau contractual agreement atau MOU yang berkaitan dengan suatu perusahaan, jadi bentuk kerjasama, ya, di mana perusahaan itu menyetujui untuk membayar sebelah kamar kepada hotel yang menjadi tekanannya. Nah, selanjutnya ada travel agent. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pemesanan dari pihak biro perjalanan, ya, berupa voucher, ya, voucher menginap. Contohnya dari online itu yang berkaitan dengan pagi-pagi, berkaitan dengan yang namanya Agoda. Sedangkan kalau dari offline itu berkaitan biasa dengan dari Nusantara Tour, dari KH Tour, atau dari MG Holiday. Nah,
Itulah yang berkaitan dengan guaranteed reservation. Nah, paham ya? Baik, selanjutnya kita juga harus paham mengenai tipe-tipe kamar itu bagaimana, menurut apa. Nah, jadi nanti kita tidak akan canggung pada saat kita melaksanakan proses data. Nah, di sini ada 3 kategori tipe kamar. Tipe kamar yang menurut tempat tidur yang tersedia atau bednya. Lalu tipe kamar menurut tingkat fasilitasnya, yang bisa dikondisikan, baik itu berupa include breakfast, include lunch atau dinner atau bahkan yang lainnya. Nah, itu ya. Kalau ini tadi kan ada yang namanya king size, ada yang twin bed, itu yang menurut tempat tidur yang tersedia. Selanjutnya, tipe kamar berdasarkan letaknya. Ini biasanya berkaitan dengan kebiasaan tamu-tamu yang sering kali meminta tipe-tipe kamar yang cocok dengan kenyamanannya. Contohnya, tipe kamar yang berdekatan atau depan kolam renang namanya cabanas. Lalu juga tipe kamar yang adjoining room yang berdekatan antar satu floor. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang harus kita pahami sebagai data backup manual kita di dalam pemahaman mengenai reservasi tamu. Jadi yang namanya backup data tidak hanya berkaitan dengan istilahnya segi-segi yang berkaitan dengan ini sistem langsung, tetapi ini juga yang berkaitan juga dengan hal-hal yang harus kita pahami sebelum kita merunningkan dalam sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan reservasi kamar. Ya, ini wajar ya. Tadi saya jelaskan di awal perubahan dalam pemesanan kamar sebelum kedatangan tamu di hotel. Ini biasanya disebabkan ada beberapa hal atau faktor, yaitu yang pertama adalah adanya perubahan tanggal kedatangan atau expected arrivalnya dan juga tanggal keberangkatnya atau expected departure. Jadi ada perubahan tanggal check-in-nya dan juga otomatis tanggal check-out-nya pun juga ikut berubah. Selanjutnya ada juga mengenai perubahan yang berkaitan dengan jenis kamar yang diminta. Tadinya mintanya king size, ternyata setelah ada beberapa hal mintanya juga berganti menjadi twin bed. Nah, seperti itu. Nah, penambahan atau pengurangan jumlah tamu. Nah, ini juga bisa terjadi biasanya pada rombongan, tamu-rombongan. Ya, dan juga otomatis kalau jumlah tamunya ada pengurangan atau penambahan, otomatis juga akan mempengaruhi yang berkaitan dengan jumlah kamarnya yang ditempati. Nah, selanjutnya yang tak penting adalah perubahan harga. Yang berkaitan dengan perubahan harga ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menjadi yang tadinya tidak include breakfast, tetapi setelah itu menjadi include breakfast. Jadi akhirnya ada perubahan harga yang tadinya tidak termasuk dalam lunch atau dinner, ternyata pada saat hari hanya tamu tersebut minta untuk dimasukkan sekaligus include lunch maupun dinnernya. Nah, inilah beberapa faktor yang berkaitan dengan perubahan reservasi kamar. Nah, selanjutnya bagaimana cara ataupun prosedur penanganan dalam hal perubahan pemesanan kamar ini? Ini tentunya juga harus dikondisikan ya. Hal-hal apa saja yang kita siapkan. Yang pertama adalah mengambil data pemesanan yang telah dilakukan. Katakanlah ini bisa mengkondisikan dengan di sistem kita harus mengadakan suatu perubahan data pemesanan ataupun juga yang berkaitan dengan pengeditan, penginputan, dan memproses berkaitan dengan data yang dulu pernah kita masukkan, lalu kita ambil kembali data tersebut, kita revisi, kita melakukan suatu edit ulang atau input data ulang di sistemnya. Nah, selanjutnya di sini juga mengisi perubahan pada formulir change of reservation atau amendment of reservation. Amendment ya, reservation. Lalu juga berkaitan membuat perubahan pada tabel pemesanan kamar
tentunya ini sudah ada di sistem ya. Kita tinggal input saja, tinggal mengadakan suatu input revisi atau input data ulang. Lalu tak kalah pentingnya juga membuat perubahan pada slip pemesanan kamar. Pada sistem administrasi manualnya kita juga harus melakukan suatu perubahan pada slip yang telah kita buat sebelumnya. Lalu menyimpan pada arsip sesuai dengan perubahan pada tanggal tiba yang baru berkaitan dengan expected arrival list-nya. Nah, itulah yang berkaitan dengan prosedur dalam penanganan perubahan pemesanan kamar. Nah, di sini juga ada yang namanya pembatalan ya. Ya, memang beberapa hal perlu kita cermati. Ya, di mana pembatalan pemesanan kamar ini wajar terjadi ya. Nah, ini merupakan pembatalan terhadap pemesanan kamar yang telah dilakukan sebelum waktu kedatangan tamu tersebut di hotel. Biasanya seperti itu ya. Dan di beberapa hotel juga menetapkan peraturan jika pembayaran kamar yang terjadi setelah jam. Nah, jam yang menjadi apa itu tolak ukur di dalam proses check-in, maka akan ada yang berkaitan dengan pemotongan bila tamu tersebut sudah melaksanakan advance deposit atau melaksanakan prepayment yang berkaitan dengan jaminan uang muka, itu akan dipotong 50%. Soalnya ini berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing manajemen. Jadi intinya kalau mereka itu pembatalannya pada hari hanya ya, itu biasanya akan ada namanya potongan. Ya, itu. Bahkan kalau memang itu sudah pas hari check-in-nya pun dihanguskan. Jadi artinya deposit tersebut atau advance deposit tersebut hangus. Jadi tidak bisa ada pengembalian kepada tamu. Nah, itu semuanya tergantung pada manajemen yang diterapkan oleh masing-masing hotel. Ya, itu kita harus paham mengenai kebijakan-kebijakan secara internal hotel. Nah, selanjutnya prosedur penanganan pembatalan pemesanan kamar. Ya, di sini ada beberapa hal atau langkah-langkah yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu mengambil data pemesanan kamar yang telah dilakukan. Itu yang pertama. Lalu menanyakan alasan pembatalan kamar serta mengisi formulir pembatalan dengan lengkap. Ya, jadi di sini harus ada pengambilan data dari pemesanan yang dibatalkan tadi. Selanjutnya juga mencoret slip pemesanan kamar. Ya, jadi ini harus kita kondisikan untuk direvisi, ya, dicoret dari slip pemesanan kamar tadi agar tidak membuat rancu di dalam kita mengkondisikan yang namanya data yang diperlukan di dalam kelancaran daripada operasional itu sendiri. Dan tak kalah pentingnya juga hapus data pada tabel pemesanan kamar biar tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi yang namanya ini istilahnya kerancuan di dalam penginputan data yang diperlukan. Selanjutnya, simpan kembali pada arsip yang berkaitan dengan pemesanan kamar yang dibatalkan tadi. Nah, lalu ada beberapa pemahaman mengenai tamu no-show. Ya, nah ini jangan sampai nanti kita tidak paham apa itu no-show. No-show adalah tamu yang telah memiliki pemesanan kamar, namun tidak jadi datang tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak hotel. Nah, ini jangan sampai nanti terjadi banyak no-show ya. Soalnya kalau kita terjadi banyak no-show, otomatis kinerja yang terutama di front desk agent sangat tidak baik dan perlu adanya
berkaitan dengan lebih ditingkatkan lagi. Ya, kita akan pahami bagaimana cara mengatasi yang terkait dengan tamu no-show tersebut. Ya, prosedur penanganan tamu no-show. Di mana yang harus kita lakukan adalah rak slip harus disimpan untuk menjaga kemungkinan tamu akan datang pada hari berikutnya. Nah, jadi nanti ini juga kita antisipasi, walaupun memang itu adalah no-show, tetapi yang berkaitan dengan reservasi tamu tersebut tetap kita simpan sebagai history case-nya. Ya, kita harus punya track record dari semua tamu-tamu, baik itu yang sudah reservasi maupun yang terkait dengan no-show ini. Lalu berdasarkan rak slip atau buku harian, data tersebut dihapus atau dikeluarkan dari tabel pemesanan kamar. Jadi biar tidak menimbulkan suatu kerancuan data juga. Jika ada deposit, maka deposit tersebut akan diambil untuk menutupi penjualan. Nah, itu jadi kalau ada tamu tersebut sudah deposit dan ternyata belum check-in pada hari hanya, tetap kita kondisikan untuk kita save deposit tersebut. Nah, untuk menutupi yang berkaitan dengan okupansi yang tidak terjadi pada hari itu. Jika tamu datang esok harinya, berikan kamar sesuai dengan pesanan. Tapi kalau kamar penuh, usahakan mendapatkan kamar lain. Jangan sampai kita juga mengecewakan pada tamu tersebut. Bahkan ada beberapa tamu yang karena tidak kesibukannya, dia lupa memberitahukan kalau kedatangannya ditunda atau diundurkan. Nah, itu kita harus antisipasi ini ya. Jadi harus jelas. Dan ini berkaitan dengan reservasi yang mengenai ID yang kita gunakan sebagai dasar untuk pelayanan pada tamu. Jika memungkinkan diberikan kamar, maka slipnya akan ditambah. Atau dilakukan perbaikan sesuai dengan lamanya tinggal serta data dalam korespondensi dirubah menjadi tanggal sesuai dengan tanggal kedatangannya. Ya, bila pemesanan kamar dilakukan oleh salah satu sumber atau travel agent atau government atau company, maka segera saja sumber yang bersangkutan diberitahukan bahwa klaimnya itu ternyata tidak datang atau no-show. Nanti biar ada respect daripada travel agent atau government atau corporate yang bersangkutan. Nah, itu yang berkaitan dengan prosedur penanganan tamu yang no-show, yang tanpa pemberitahuan tidak bisa datang. Nah, selanjutnya ada macam-macam status reservasi. Ini yang harus kita pahami ya. Macam-macam apa saja yang berkaitan dengan status reservasi atau layanan berkaitan dengan pemesanan kamar oleh tamu. Yang pertama adalah status reservasi 6 PM release. Ini artinya apa? Jadi status reservasi kamar berdasarkan pada waktu tamu tiba di hotel dan tidak memiliki jaminan dari pihak pemesannya. Jadi tanpa jaminan. Biasanya tanggal kedatangan itu hotel sudah menerapkan yang namanya sistem manajemen yang berlaku itu adalah jam 6 sore, batas proses waktu check-in. Ya, makanya di sini ada namanya 6 PM release. Ya, di mana pemahamannya adalah batas waktu maksimal check-in yang ditentukan oleh hotel yaitu adalah jam 6 sore, yang mana jika tamu datang sebelum jam 6 sore, maka tamu akan mendapatkan kamar sesuai dengan pesanannya. Namun, bila tamu tersebut belum tiba pada jam 6 sore, maka kamar tersebut akan dijual kepada tamu lainnya. Artinya, pemesanan kamar otomatis dibatalkan. Nah, seandainya nanti dia datang setelah jam 6 sore ya, kita kondisikan kalau memang masih katakanlah ada kamar yang sesuai dengan permintaannya ya kita kasihkan. Tapi kalau tidak ada ya biasanya kita upgrade seperti itu. Itu langkah yang lebih bijak. Ya, itu adalah yang pertama mengenai status reservasi 6 PM release. Lalu ada status reservasi guaranteed arrival.
Ya, kita tahu ada kata-kata garansi, berarti ada yang berkaitan dengan jaminan. Nah, di sini status reservasi garansi merupakan hal yang berkaitan dengan jaminan pembayaran dari pihak pemesan. Jadi sudah ada jaminannya. Nah, apabila tamu tersebut terlambat check-in atau tidak datang di hotel, maka kamar tersebut masih tersedia untuknya. Nah, kamar akan dibiarkan kosong dan tidak dijual kepada siapapun sampai waktu check-out pada keesokan harinya. Iya, soalnya sudah dianggap itu check-in, walaupun tamu tidak jadi datang, bahkan tanpa pemberitahuan, yang jelas ini sudah ada jaminan pembayarannya dan dianggap kamar tersebut isi walaupun tidak ada penghuninya. Nah, inilah yang biasa terjadi. Nah, itu seringkali terjadi yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi inilah yang paling aman bagi hotel di dalam menerapkan adanya tamu-tamu yang berkaitan dengan tadi, yang no-show atau yang cancel tadi. Ya, selanjutnya ada status reservasi take off list. Jadi setiap hari itu sebetulnya pihak hotel mengalokasikan kamar-kamar bagi tamu-tamu regulernya, ya, tamu-tamu langganannya, walaupun mereka tidak membuat reservasi, tetapi sudah ada yang namanya apa ya, kalau di hotel itu kan ada namanya yang berkaitan dengan kebiasaan tamu-tamu relasi kita itu, tiap hari ini dia datang ke hotel walaupun tanpa reservasi dahulu. Nah, jika regular guest datang ke hotel dan kamar tidak tersedia, adalah high season ya. Nah ini, maka pihak hotel akan membantu mencarikan kamar di hotel lain yang setara. Ya kalau hotel 4, ya bintang 4 ya ke hotel bintang 4. Atau juga ke kelompok hotelnya. Atau yang berkaitan dengan hotel, merupakan hotel change ya. Atau juga berkaitan dengan hotel yang berdekatannya. Nah itulah yang harus dilakukan untuk menjalin hubungan dengan relasi atau tamu langganan. Ya, selanjutnya adalah status reservasi VIP dan CIP, yaitu berkaitan dengan tamu-tamu VIP, very important person, ataupun juga berkaitan dengan tamu-tamu yang commercially important person, yang biasanya ditangani oleh senior reservation atau juga yang berkaitan dengan tugas-tugas yang sudah paham yang berkaitan dengan penanganan tamu VIP ataupun juga yang berkaitan dengan tamu-tamu komersial penting lainnya. Hal ini dilakukan agar menghindari kesalahan ditangani oleh senior, sehingga semua bintang tamu tersebut akan ditangani sebaik mungkin. Ya, soalnya sudah ada yang menangani secara profesional di dalamnya. Bagi kedua jenis tamu ini akan diberikan perhatian khusus, ya, mengenai yang berkaitan dengan reservation chart, ya, oleh petugas yang mengkondisikan. Nah, itu. Ya, selanjutnya adalah status reservasi tour and group. Ini biasanya ada manajemen menerapkan adanya jumlah minimal dalam satu tour atau grup tersebut itu adalah minimal 15 orang yang dipenuhi oleh kebijakan hotel. Jadi dalam menangani pemesanan kamar ini petugas harus mengikuti prosedur khusus karena tamu grup akan memesan lebih banyak kamarnya. Nah, oleh karena itu, lanjut juga travel agent yang membawa tamu harus memberikan deposit atau jaminan kepada pihak hotel juga. Dan di sini tamu grup sering diistilahkan dengan Group Inclusive Tour atau GIT. Itu adalah pemahamannya. Ya, itulah yang berkaitan dengan status reservasi tours atau juga dengan grupnya. Nah, selanjutnya adalah status reservasi commissionable booking, di mana ini adalah pemesanan kamar yang dibuat oleh biro perjalanan dan ini yang namanya commission ya, itu biasanya mereka mendapatkan komisi, yaitu biasanya diberikan 10% dari harga kamar. Ini tidak mutlak juga berkaitan dengan ini harus 10% tidak. Ini tergantung dari kesepakatan awal. Ini berkaitan dengan baik itu online travel agent maupun juga offline travel agent ya. Namun demikian hal ini juga dikondisikan dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya antara pihak hotel dengan pihak travel agent tersebut ya, sehingga travel agent dengan sendirinya sudah mendapatkan komisi dari harga kontrak tersebut. Nah itu ya, itu sudah ada pagunya masing-masing. Nah di sini kami juga akan mengkondisikan contoh
dari metode pembayaran yang disediakan oleh hotel. Ini ada aplikasi, ada mulai dari BCA, Mandiri, BNI, CMB, bahkan juga ada Mastercard dan Visa Card, dan juga Indomaret sudah ada semuanya. Ya, ini adalah sarana-sarana dari metode pembayaran yang biasa dilaksanakan dalam transaksi di hotel. Yang terakhir, nah ini implementasi sistem. Jadi kalau kita nanti bisa kondisikan dengan sistem, otomatis kita bisa menjual secara sistem, contohnya dengan travel agent. Di sini kita contohkan di pagi-pagi, ya. Kita bisa menampilkan yang berkaitan dengan mengenai tata urutan yang berkaitan dengan proses di pemesanan online-nya, atau juga rating hotel kita akan ada di situ juga. Nah, itulah salah satu kemajuan sistem yang diterapkan di hotel sekarang ini. Itulah yang berkaitan dengan backup data manual yang kita kupas pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi pemahaman kita sebelum kita untuk merunningkan pada sistem. Demikian dari saya, cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya yang tak kalah menariknya, dan tetap jaga kondisi kesehatan dan salam bahagia selalu.